pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur hari ini adalah kemenangan buat kita, buat seluruh umat manusia. Karena hari ini adalah kemenangan buat kita kalau kita boleh ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh merayakan hari kebaikan Tuhan. Mari saudara kita bersyukur pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, buat Tuhan Yesus menyertai selalu dalam jalan hidup kita setiap hari. Mari saudara kita akan berdoa pada pagi hari sebelum kita membangun mesbah doa pagi kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami pada hari ini akan mengadakan mesbah doa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kalau hari ini kami hidup, kalau hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan, bersyukur atas apa yang Kau beri, kesehatan, kekuatan, nafas yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini kami mau Tuhan memberi yang terbaik dari hidup kami. Kami mau tanggalkan semua beban-beban dan dosa yang menghalangi dan merintangi Engkau masuk bekerja dalam hidup kami pagi hari ini. Kami singkirkan semua Tuhan Bapa, beban berat semua apapun yang kami alami, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak mengizinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, terlebih mengganggu hati kami anak-anak-Mu pagi hari ini yang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang berkuasa memberkati kami. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan pujian, ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat. Amin Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan-Mu yang indah, rancangan indah-Mu terjadi dalam hidup kami anak-anak-Mu, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, yang Kau mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna, Kau nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidupku. Mari terus katakan bersyukur. Yang mengerti segala yang perlu, ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna terjadi dalam hidup kami, dalam hidupku. Mari kita bersyukur bagi Bapa. Bersyukur Bapa, bersyukur terus katakan bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau terus katakan ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, mari Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, biarlah watamu, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur Tuhan buat apa yang terjadi dalam hidup kami. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Ku bersyukur Tuhan, amin. Ku bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur ya Tuhan padamu Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri, buat hari kemenangan Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Yesus selalu. Engkau yang selalu dalam hidup kami, menyertai, menyelamatkan, menolong hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan kemenangan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan bagi yang lemah, bagi yang tersesat Kau angkat segala beban kami. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur buat apa yang Kau beri dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan kalau kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Bapa, ya Ramase, ya Ramase. Tuhan Engkau pelindung kami, ya Ramase. Engkaulah Tuhan, selalu ada dalam hidup kami, selalu ada mujizat setiap hari. Bagi kami yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu, Kau tak pernah tinggalkan kami. Selalu ada jalan, selalu ada mujizat yang percaya kepadamu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu memberikan mujizat Tuhan, selalu tepat waktu-Mu Tuhan yang terbaik buat kami. Kami percaya masih ada harapan di dalam Engkau, masih ada mujizat selalu bagi orang yang percaya kepadamu. Dan kamilah Tuhan, di dalam mesbah doa pagi ini, kamilah orang yang percaya mencari wajah-Mu. Biar Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu yang ada di rumah pada hari ini, yang ada di rumah, yang berlibur maupun yang Tuhan Yesus saat ini masih bekerja, Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan. Kemanapun kami melangkah pada hari ini Tuhan, Engkau sertai kami. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar bagi kami Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan hari ini kami mau Tuhan mengangkat mesbah doa pagi dan memuji menyembah Engkau. Biar firman-Mu pada pagi hari ini, sebelum kami masuk dalam berkat firman-Mu, biarlah kami mau menyanyikan pujian menyenangkan hati-Mu. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi orang yang percaya. Kamilah anak-anak-Mu yang mencari wajah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada mujizat selalu Tuhan bagi kami yang percaya Tuhan. Untuk itu kami tidak mau takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ada mujizat. Mari saudara nyanyikan dengan iman. Mari katakan, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan, selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Terus
katakan orang-orang percaya selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada jalan, amin. Kami percaya selalu ada kemenangan, amin. Bagi yang percaya, bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap nyata dan sama. Tetap sama dulu sekarang, kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan, sekarang dan selamanya, amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu. Yang percaya selalu ada mujizat, amin. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada jalan, amin. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya, kemenangan, amin. Bagi yang percaya, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu sama, tetap sama dulu sekarang dan selamanya. Kau tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu tetap sama bagi yang percaya. Mujizat-Mu pun selalu nyata, amin Tuhan. Bagi yang percaya, kuasa-Mu nyata sempurna, Temu tetap, amin. Sama dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang pun, amin. Selalu nyata, amin Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, katakan terus, oh amin. Kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa Tuhan tidak berubah, sekarang dan selamanya, amin Bapa. Mujizat-Mu pun selalu nyata, amin Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, katakan bagi yang percaya pada Yesus Tuhan. Bagi yang percaya, bagi yang percaya, amin. Bagi yang percaya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan pada saat pagi hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, baik saudara, shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Saudara, firman Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah mengenai manusia lahiriah versus manusia batinia ya. Kita akan membuka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 ya. Temanya adalah manusia lahiriah versus manusia batinia ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang dimaksud firman Tuhan bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kelihatan itu adalah manusia lahiriah, ya. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah manusia batiniah kita, saudara, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa, saudara, manusia terdiri dari yaitu tiga bagian atau tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh itu yang kelihatan, saudara, yang kita kenakan saat ini. Ya, saudara, ini yang dinamakan kemah tubuh manusia, tempat tinggal roh manusia. Ya, saudara, sedangkan manusia batiniah itu adalah jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bersifat kekal, ya. Yang tubuh itu bersifat sementara. Kenapa? Karena satu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan, ya. Karena itu dikatakan firman Tuhan bahwa manusia lahiriah kita akan semakin merosot, ya, semakin melemah, ya. Satu saat kemah tubuh kita ini akan dibongkar, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, ya. Jika kemah kita di bumi ini dibongkar, ya, apa maksudnya? Jikalau, saudara, tubuh jasmani kita, ya, dibongkar, ya, artinya kita akan mengalami kematian, maka firman Tuhan katakan bahwa Allah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita, ya. Saudara, hidup kita di bumi manusia ini hanya bersifat sementara. Tempat kediaman kita yang kekal itu adalah, saudara, di dalam kerajaan sorga, ya. Saudara, inilah firman Tuhan katakan bahwa manusia lahiriah semakin merosot, manusia lahiriah kita bersifat fana, ya, sementara, sedangkan manusia batiniah kita harus dibaharui dari hari ke hari, ya. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan manusia batiniah kita bersifat kekal, ya. Karena apa? Saudara, pada saat seseorang dipanggil oleh Tuhan, maka tubuh kembali kepada tanah, ya. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah. Maka roh kembali kepada Allah, ya. Nah, saudara, roh manusia itu kekal, ya. Karena itu firman Tuhan katakan ada hukuman kekal, ada kehidupan kekal, ya. Ada kematian kekal atau hukuman kekal, ada kehidupan yang kekal, ya.
Karena itu saudara dan saya harus menjaga hidup kita tetap kudus, hidup dalam kebenaran, hingga pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya, ya, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi menurut, saudara, perkataan kita, kemudian perbuatan kita, yang terlebih menurut apa yang tersembunyi dalam batin. Saudara, kita kedapatan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Baiklah, selama kita hidup dalam dunia ini, kita selalu hidup dalam pertobatan, ya, sehingga saudara, kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan setiap waktu, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus, di dalam 1 Petrus kita akan membaca di sini, ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara manusia batinnya, ya. Dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, ya, yang tersembunyi. Artinya yang tidak kelihatan, ya. Itu perhiasan kita, ya. Karena sebelumnya, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, ya, bukan yang secara lahiriah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tidak mengutamakan hal yang lahiriah, ya, tidak mengejar hal yang lahiriah, tetapi batiniah itu yang kekal, ya. Saudara, itulah manusia rohani saudara yang sesungguhnya, pribadi saudara yang sesungguhnya. Dikatakan firman Tuhan, ya, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ya. Banyak manusia di dunia mengejar hal yang lahiriah, ya. Saudara, pakaian yang indah-indah, kemudian saudara emas, ya, dikatakan memakai perhiasan emas, ya, kemudian saudara memperindah tubuh lahiriahnya, itu tidak salah. Namun saudara, yang perlu kita saudara perbaiki adalah, saudara, yang perlu kita utamakan adalah manusia batinnya. Itulah pribadi roh manusia yang sesungguhnya, ya. Saudara, dikatakan, tetapi perhiasanmu, ayat yang keempat, ialah manusia batinnya yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang kekal, ya. Itulah manusia batinnya, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah, ya. Saudara, memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, itu yang sangat berharga di mata Allah, ya. Saudara, mengapa dikatakan bahwa saudara roh yang lemah lembut itu berharga di mata Allah? Karena manusia yang memiliki roh yang lemah lembut, tentunya rohnya sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah dibaharui oleh Tuhan, ya. Manusia batinia yang memiliki roh yang lemah lembut tentu mudah diajar, ya, mudah diarahkan, mudah dibimbing oleh firman Tuhan, mudah dibimbing oleh Roh Kudus, saudara, dan mudah taat melakukan firman Tuhan, ya. Selama roh kita masih, saudara, berdalih, ya, membenarkan diri, selama kita, saudara, menutup pintu hati kita pada saat Tuhan, saudara, mengingatkan kita akan dosa, kemudian kita berdalih dan membenarkan diri, atau kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, kemudian kita berdalih dan tidak melakukannya. Di situ, saudara, kita dapat mengetahui bahwa roh kita, saudara, adalah roh yang tidak taat, ya. Roh kita adalah roh yang memberontak terhadap Tuhan, dan apabila dibiarkan terus-menerus,
maka roh kita menjadi keras. Ya, kita tidak peka lagi akan pimpinan Roh Kudus, dan sebagai akibatnya maka Roh Kudus akan undur daripada saudara dan saya. Ya, saudara, pentingnya kita memiliki roh yang lemah lembut, ya, roh yang mudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan, roh yang taat mentaati firman Tuhan, sehingga saudara dan saya, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Selama hati kita masih sombong, ya, selama hati kita masih angkuh, masih membenarkan diri, masih berdalih, saudara, itu masih banyak bagian kita yang perlu dibentuk oleh Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa hanya lewat penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu boleh membentuk saudara dan saya menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang memiliki roh yang lemah lembut, yang mau taat mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, itulah yang sangat berharga di mata Tuhan, ya, yang sangat berharga di mata Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita apa yang firman Tuhan katakan tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Kita akan menyimpulkannya kembali. Saudara, yang pertama adalah manusia lahiriah semakin merosot, manusia batiniah semakin dibaharui dari hari ke hari. Lewat apa? Lewat penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi, ya, saudara, sehingga karakter kita, ya, semakin didewasakan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya kita keras, kita menjadi pribadi yang lembut hati. Yang tadinya kita tidak taat, kita menjadi pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Yang tadinya kita sombong, kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati, saudara, ya. Saudara, manusia batiniah, firman Tuhan katakan itu yang tidak kelihatan, manusia lahiriah kita yang kelihatan, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Saudara, kebanyakan manusia melihat, orang menilai manusia yang lainnya, saudara, menurut apa yang di depan mata jasmaninya, ya. Saudara, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihat apa yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah manusia batiniah, saudara, yang tersembunyi, ya. Kita tidak memandang rendah seseorang oleh karena bentuk tubuhnya. Saudara, kita tidak memandang rendah seseorang oleh karena kekayaan atau kemiskinannya. Saudara, kita tidak memandang manusia atau menilai manusia menurut penampilan lahiriahnya. Tetapi seperti Tuhan memandang, biarlah kita memandang. Saudara dan saya harus lebih menghargai manusia batiniah. Itulah pribadi manusia yang sesungguhnya. Dan saudara, dan karakter kita, ya, yang tersembunyi, yang di dalam itu, saudara, itulah pribadi kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau mendewasakan karakter saudara, manusia rohani atau batinia saudara, sehingga saudara dan saya semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, biarlah kita memiliki karakter seperti Yesus, yang lemah lembut, yang rendah hati, dan kita boleh menghargai, saudara, setiap orang
bukan berdasarkan penampilan lahiriahnya, tetapi saudara, pribadi manusia yang sesungguhnya, karakter itu yang harus kita utamakan, saudara ya. Sesungguhnya saudara, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Pribadi manusia yang lemah lembut, yang rendah hati, saudara, ditambah lagi saudara yang jujur ya, saudara, yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan kasih, itulah pribadi daripada Tuhan Yesus yang harus kita contoh dalam hidup kita sehari-hari ya. Sehingga saudara dan saya, hidup saudara dan saya bisa berkenan di hadapan Tuhan ya. Boleh berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan saudara menyanyikan satu pujian. Saudara, firman Tuhan, kita mengakhiri firman Tuhan ini, dan kita mohon kepada Tuhan untuk mengubah hati kita ya. Ubah hatiku menjadi baru, Tuhan. Ubah hatiku, amin, untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin sepertimu Yesus, semakin sepertimu Yesus. Katakan, akulah tanah liat, akulah tanah liat di dalam tanganmu, di dalam tanganmu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang kau ingini, seperti yang kau ingini. Katakan, biarku semakin berkurang, biarku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biarku semakin berkurang, biarku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Saudara, ini lagu yang saya ciptakan, biarlah ini menjadi kerinduan hati kita untuk manusia batiniah kita terus dibentuk, sampai akhirnya kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, disempurnakan. Kita memiliki roh yang lemah lembut, roh yang mudah diajar, roh yang mudah dibimbing oleh firman Tuhan, roh yang penurut, roh yang mau taat akan pimpinan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tidak lagi kita berdalih dan membenarkan diri, tidak lagi kita menutup pintu hati apabila Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu. Saudara, apabila itu kita lakukan, roh kita akan semakin keras dan hilang kepekaan di dalam batin kita, dan itu mendukacitakan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, jangan kau mendukacitakan Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam batinmu, batin saya, sehingga saudara kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Roh Tuhan di dalam batin kita. Kalau pada hari ini saudara dan saya diingatkan akan kita berbuat sesuatu, karena kasih harus dinyatakan lewat perbuatan, maka jangan keraskan hatimu, tetapi biarlah kita membuka pintu hati kita. Bagaimana kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita kalau kita menutup pintu hati kita kepada sesama.
Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu kepada Tuhan harus dinyatakan, diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita mengasihi kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Ajar dan bentuklah kami untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, disempurnakan selalu, memiliki kerendahan hati, selalu mau mudah diajar. Tuhan mau dibimbing oleh Roh-Mu, mau taat akan perintah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesombongan kami, dosa pemberontakan kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan kami dan pengertian kami sendiri. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami, supaya Tuhan setelah masa libur panjang ini, kami berdoa keadaan pandemi COVID-19 ini tetap terkendali dan tidak terjadi lonjakan atau pandemi. Melainkan kami berdoa supaya pandemi ini Tuhan menjadi endemi ya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan-Mu atas bangsa ini, supaya bangsa ini dapat terus membangun ya Tuhan. Perekonomian bisa terus berjalan. Dan biarlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Curahkan pertobatan bagi kami semua atas bangsa kami, supaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu berlaku dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu khususnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami yang beraktivitas atau kami yang berlibur Tuhan. Tuhan, di masa-masa liburan ini, biarlah penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan menyertai kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh Tuhan memberikan karunia menikmati ya Tuhan. Kau menyertai kami sehingga sukacita yang Tuhan berikan kepada kami nyatakan lewat ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, saudara dan saya yang merasa diberkati lewat Mezbah Doa pagi ini, saudara bisa share dan bagikan kesaksian saudara sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi.